Inilah pemirsa lagi berumbuk untuk penertiban pedagang kaki lima atau UMKM di kawasan Gor Wayahanda, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Pemirsa, nanti kita akan dengar satu persatu yang mereka akan membahas seperti apa begitu. Ini juga mau lebih baik kan dari sekarang, benar nggak? Ini nggak selesai di sini. Kita akan rapat. Ini nggak bisa. Atau melarang orang berbuat. Kita ini rakyat masyarakat. Nggak boleh menjual ikan, tapi karena itu bukan tempat. Nah, tuh Pak ya, tuh. Yang kedua, ini disiapkan loh. Jadi jangan berbicara nggak dilihat orang. Jadi kita ini usahanya Allah yang punya rezeki, gitu loh Pak. Nah, ini jangan mau, ini kan satu petak satu pedagang nih, Pak. Jadi jangan ada pedagang 3, 4, 10 juga nggak bisa loh. Satu petak ini, satu pedagang cukup nggak cukup. Jadi dibilang jangan bilang, Pak dagangan saya nggak cukup, ya nggak bisa begitu juga Pak Nas. Ini kan punya pemerintah gitu loh. Pemerintah juga kan punya keterbatasan menyiapkan ini. Lah kalau ini sudah disiapkan, tidak ditempatkan pedagang, ini kan namanya bubar. Apalagi pedagang yang berdagang bukan pada tempatnya. Boleh, Ipa saya harus digeser di pasir. Ya. Kalau gitu, Halo Ibu, dagangannya ramai Ibu? Lumayan. Alhamdulillah ya. Yang beli yang mana aja Bu? Orang mana aja? Yang beli dari mana aja? Orang nyasar aja yang beli. Oh nyasar ya. Ya. Nggak punya langganan. Iya nggak punya langganan ya. Es Dugan tuh. Es Dugan. Panggung sudah ada permanen tuh di Gor Wayahanda, Kalianda, Lampung Selatan. Jika ibu-ibu atau emak-emak sore atau pagi, sepertinya bagus juga ini buat senam oke gas. Arealnya lebar, ini baru di luar pagar kita ya. Nanti kita di dalamnya, dalam pagar Pak Pol PP. Nah ini kita di dalam pagarnya nih, pagar Gor Wayahanda, Kalianda, Lampung Selatan. Cocok sekali untuk senam okgas, baik itu pagi, baik itu sore. Nah, kita lihat ada panggungnya tuh, panggung yang permanen, baja ringan. Di sini ada tamannya juga tuh, pemirsa. Kalau dia nggak mau datang, yang saya lihat lagi barang itu maksud saya. Ya pokoknya tempatin mana yang kosong dulu. Nah, Ini ya kan gitu. masih banyak yang kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kosong. Gitu. Itu nggak ada orangnya. Jadi mana yang memang masih Pokoknya yang ada barangnya jangan dulu. Debel dulu yang punya. Pokoknya yang kosong tempatin. Udah. Ntar yang punya barang sebel dulu. Pokoknya kalau mau turun sini, turun sini. Mana yang kosong nggak ada orangnya tempatin. Ya, jangan jelas. ikut, jangan yang ada barang. Ada barang debel dulu. Ya makanya saya sampaikan kepada Bapak Makanya yang yang kosong. punya barang itu ditelepon cepat dikasih kabar. Ini nggak ada yang punya barangnya, yang Gitu. kosong. Yang barang punya saya aja, tinggal geser aja sini. Udah, yang kalian yang kosong. Iya, saya paham, saya Nggak ada paham. kosong. ini kosong semua ya ini ya. Kosong. Oh udah. Ini 2 kosong. Ini 2 ini depan. Kau tahu ini pindahan mana dia? Turun sini lah. Enggak, ada posisinya dia. Jadi kan dia lah. Dia bukan di posisi apa mau di atas apa mau tengah dia. Apa masih tempat yang lama. Kalau sedin kan udah di sini ketahuan dulu. Din ini kan di sini dia. Ya kan? Nah, makanya pengen tahu posisi Doraemon, takut Doraemon pindah. Saya di atas saja lah bilangnya. Udah ke atas. Jangan Ya artinya
mastiin lokasi ini. Iya, kalau Dan posisinya ini Iya. yang sebelah kiri ini kosong. ya, kalau mau di sini tinggal geser udah. Kalau mau di sana benar kosong. Ini kan Kosong ini kosong. Itu Pak, yang tempat kita itu harus bersih, murah, kemudian welcome. Yang namanya makanan enak itu Pak, dimanapun diuber orang Pak. Itu pindang di Penengan itu Pak, diuber orang Pak, di pegawai Pak. Padahal di Kalianda ini banyak pindang Pak. Ke sana, ke Penengan. Nah artinya gitu ya, kalau makanan kita ini enak, ya dia akan promosi bahwa makanan kita enak, bersih, rapi. Tapi begitu juga sebaliknya kalau makanan kita nggak enak, gitu ya. Ada juga kemarin salah satu organisasi WA saya, ya saya katakan nggak bisa Pak, karena itu bukan ranahnya tempat dagang dan di sini disiapkan. Oh ya, jadi saya minta tolong lah, ya jangan lagi kami ditegur Pak. Ya, jangan pula nanti kalau ditegur, ya kami yang bertindakan, dibilang kami ini nggak manusiawi, dizolimi, didoakan Pak kami ini penegak yang zolim, nggak benar. Lah maksud saya Anda lihat dulu dong, zolimnya kami ini seperti apa? Ya Pak ya, silakan. Kalau ada dari pedagang silakan Pak. Coba dalam besok juga. Kalau memang Jumat besok apa? Nggak tahu sejarahnya, gitu loh, nggak tahu. Jadi ini saya katakan Pak, kalau satu pulau cukup Pak. Jadi jangan berbicara mau dia banyak dagangannya, enggak ya sudah kita tetapkan satu pelong selesai Pak. Jadi jangan waduh Pak, kalau saya nggak cukup nih meja saya panjang, ya nggak bisa seperti itu Pak. Kan ini gratis Pak, nggak ada pungutan Pak. Dan kita atur sama, punya hak yang sama, satu pelong. Dan jangan lupa Pak, jaga kebersihan. Ini kota Kalianda Pak. Ya. Kimakam siapa lagi? Saya Pak juga Lampung, tapi dari ujung Brong sana. Ini dari Jakarta Pak. Tapi kalau kami ini pendatang mau membaguskan Kalianda ini, yang pendatangnya sendiri nggak mau, lah ini kan kita bermasalah. Jadi tolong jangan dibilang kami ini tidak manusiawi Pak ya, tidak berpihak ke rakyat kecil. Tidak Pak, kami berdosa. Tapi sekarang ini sudah kurang apa pemerintah, disiapkan tempat. Jadi nggak ada alasan lagi Pak. Nggak dilihat loh, yang mau beli ini bukan tunanetra. Dan ini jalan lebar, yakinlah Pak. Allah menjanjikan barang siapa sholat subuh berjamaah, Allah jamin kehidupannya. Ya, saya ulang, barang siapa sholat subuh berjamaah, Allah jamin kehidupannya. Jadi tolong maksud saya, gitu. Jadi jangan dibilang gini Pak, kami ini nggak kerja, dibilang ya setengah kerja. Ya. Jadi tolong juga kami dihargai. Kami juga kan nggak menzolimi Bapak, gitu. Kecuali Bapak kami usir-usir begitu aja. Ya. Kalau ini sudah di tempat, Bapak harus bersyukur. Bersyukur ini disiapkan pemerintah gratis. Listrik tinggal ada, nyambung, tinggal bagaimana? Air ada, di sini ada. Di depan jalan lebar, ada perkantoran dan sebagainya. Jadi ini kurang apa? Ya. Jadi saya minta tolonglah juga para pedagang, ya jangan lagi buat alasan gitu ya. Pak Kabit, nah, untuk hari ini ada apa Pak di Gor Wayahanda Pak? Hari ini kami ditugaskan oleh atasan untuk menata pedagang kaki lima yang berada di dalam Gor Wayahanda, Kalianda. Lampung Selatan, agar bagaimana caranya Gor Wayahanda ini bersih dan tidak berjualan di tempat yang bukan untuk berjualan. Mungkin itu. Oke. Ini untuk penataan Pak ya? Nah, untuk pendapat mereka yang respon dari pedagangnya gimana Pak? Nah, respon dari pedagang, mereka mau datang.
Tapi mereka juga minta solusi bagaimana caranya pemerintah daerah menyiapkan tempat untuk pedagang-pedagang ini berdagang di tempat yang sudah disediakan, dan pemerintah daerah untuk sementara merelokasi pedagang di tempat UMKM di samping dinas pariwisata ini. Di situ kan ada tempat pedagang UMKM untuk ditempatkan. Itu Pak. Ini instruksi langsung dari Pak Bupati Pak ya? Nah, sesuai dengan perintah Pak Kasat ya. Sesuai kata ini perintah Pak Kasat Pak ya? Oke, berarti instruksi langsung dari Ya tugas kita semua. Ya, ada ibu yang mau disampaikan? Sini Pak. Cuma potong terima Pak Putri dulu ya. Masalah tempat pedagang itu memang asal mulanya dari sini Pak. Iya. Alasan sepi, memang nyaman di sini. Cuma kita tunggu apa di sini sepi. Cuma maksud saya memang untuk pedagang-pedagang yang tidak memang udah tempatnya orang di sini. Cuma orang nggak mau di sini. Ya itu, Kalau saya Pak. mah memang bagus orang di sini semua. Atur kan, rapi, ya kan masalah kebersihan kita sama masalah. Orang nggak mau, kalau Datang, iya. Ada salah gitu. Nah, tadi saya katakan Pak, selama mereka dagang di sana, ya ini nggak kalah. Yang kedua, jangan salah Pak, ini pemerintah buat untuk masyarakat, untuk pedagang loh, gratis, gratis. Kalau ada pungutan kita proses hari ini, kita laporkan ke polisi. Nggak ada. Kalau mau saya memang bagus Pak, memang terang. Jadi harus masuk, nggak ada lagi Pak Mas. Makanya Lah kamu orang yang punya gedung tolong juga gitu. Ya artinya gitu. Kalau memang masih diingatkan ya sudah apa boleh buat. Ya, makanya saya bilang ini kita difotokan, divideokan, gitu. Tolong hari besok atau Jumat paling lambat kita rapatkan dengan OPD terkait. Kita apa tentang kekhawatiran mereka. Gitu. Ya. Supaya Dari solusinya itu nanti kita akan merapatkan dengan dinas instansi terkait untuk pedagang-pedagang yang berada di Gor Wai Handak ini, mungkin dalam waktu dekat, mungkin hari Jumat nanti kita rapat dengan dinas perdagangan, dinas koperasi, dinas dispora, kecamatan dan kelurahan, dan pedagang-pedagang yang ada di Gor Wai Handak ini yang berjumlah 6 pedagang. karena begini Pak ya, karena programnya Bupati kan ingin menghidupkan UMKM di Lampung Selatan. Ya intinya kan para pedagang ini juga kan butuh solusi. Mereka mungkin berdagang di sini kan biar nggak sepi, biar dagangan mereka lakukan gitu. Jadi maksudnya gini, berarti nanti solusinya ini apa menunggu dari Pak Bupati apa gimana nanti ya? Untuk bagaimana ramai caranya itu nanti mungkin ada dinas instansi terkait juga yang punya kewenangan untuk bagaimana caranya agar banyak pengunjung lah untuk pedagang-pedagang yang ada di wilayah Gor Wai Handak. Itu Pak. Tadi ada kita saksikan tadi ada Pol PP sini ikut sama dinas Dispora kan di sini. Ya. Ini ya terkait apa ini? Ini Bang terkait untuk penertiban pedagang. Penertiban. Ya. Berarti maksudnya akan ditertibkan di satu tempat gitu? Ya, akan ditertibkan di satu tempat, tapi ya menurut kami pedagang ini ya tidak sesuai tempatnya Bang. Sesuai. Terus apa tanggapan dari pedagang ini untuk tempat yang ini? Apa ada ibaratnya solusi? Apa mereka memberikan solusi apa gimana? Ya mereka memberikan solusi, berjanji untuk memfasilitasi kami dengan yang tempat yang layak. Ya kami siap untuk dijanjikan seperti itu. Tapi kalau kami ditaruh di tempat yang sudah disediakan, kami tidak sanggup sebenarnya Bang. Tapi karena memang
dia sudah menjanjikan, kami ikut aturan di orang, aturan Pol PP, kami siap. Tapi janji itu tetap harus ditepati, Bang. Karena kalau kami dagang di bawah, kami tidak bakal dapat untung, Bang. Yang ada rugi. Jadi maksud saya, janji itu tetap harus ditepati. Janji apa itu? Ya katanya janjinya dia untuk sementara ini, kamu orang dagang di bawah dulu. Nanti kalau udah selesai ada solusinya, gimana solusinya, itu nanti bisa ditempatkan di mana yang semestinya. Itu janji di orang. Tadi Dari Pak Lurah Wailubuk kalian dalam Lampung Selatan, Pak. Baik, terima kasih. Bagi kami, Gorowayanda adalah salah satu wilayah kami yang memang kita perlu sadari bahwa sekarang terkait program Helau ini salah satunya harus kita tertibkan. Nah, di sini kita mengasih edukasi ke masyarakat, khusus para pedagang untuk berjualan pada tempatnya. Karena yang kita lihat, kita ketahui bersama keluhannya adalah sepi. Nah, kendalanya di situ, makanya mereka berjualan di seputaran Gorowayanda. Tapi nanti akan kita carikan solusinya sehingganya mereka berdagang pada tempatnya, dan kemungkinan ada solusi lain untuk kita memancing supaya para pembeli ini mau berminat masuk ke areal yang sudah disiapkan. Mungkin sementara itu. Satu lagi Pak Lukman, selaku Kabid Pol PP ya. Ada solusi yang lain Pak selain apakah solusi untuk meramaikan di sore hari, di pagi hari seperti contoh olahragawan atau olahraga seperti senam oke gas begitu kira-kira Pak? Mungkin salah satu alternatif solusi memancing peminat atau menjadikan di sini wisata kuliner. Itu nanti makanya tadi saya bilang ada dinas instansi terkait yang menyelenggarakan agar nanti itu yang seperti Pak Lurah katakan bisa hidup, pedagang-pedagang juga bisa hidup, masyarakat juga bisa sejahtera, mereka mempunyai pemasukan. Ya artinya berkolaborasi lah ya dengan Siap. pemerintah daerah begitu ya. Baik. Baik mungkin ya cukup Pak. ya. Terima kasih Pak segala tanggapannya. Ini tidak terbuang jadi pedagang sana sini, Bang. Jadi fasilitasilah kami ini yang tempatnya yang pas, yang layak, Bang. Gitu, Bang. Perlu kepastian ya. Ya. Berarti kalau di sana sebenarnya udah layak ya. Kalau untuk tempat layak, Bang. Kalau untuk tempat dia layak, tapi kan kita bukan untuk kenyamanan layaknya, Bang. Tempatnya itu kalau untuk dibeli orang tidak kelihatan jauh dari keramaian, Bang. Jadi Nah, solusinya gimana Cok? Biar ramai. solusinya kalau memang ini ramaikan kembali Gor ini seperti tahun 2019 dulu. Kemungkinan di sana walaupun kita dagang di tempat jauh terpencil sana dia pasti kebagian, Bang, karena dia ramai. Contohnya seperti apakah diadakan pasar malam gitu ya? Ya, salah satunya, Bang, diadakan pasar malam, diadakan memang ada permainan anak-anak gitu. Tapi di letak situ juga, Bang, walaupun diadakan permainan anak-anak di sini, kalau pedagang di sana nggak sama aja bohong, Bang. Begitu. Jadi misalnya di tempat yang sudah disediakan ya. Ya. Itu fasilitasnya katanya listrik udah nggak bayar. Gratis. Tempatnya kan memang gratis. Jadi benar nggak itu, Bang? Ya mungkin kalau tempat dia memang benar dia gratis, tapi kalau untuk listrik itu setahu saya itu udah tidak ada lagi fasilitas umumnya. Bayar berarti Berarti dari itu bayar pedagang. sama pedagang. Jadi, Pedagang bayar kemana Bang? kalau untuk urusan pedagang bayar kemana kami belum sepenuhnya tahu, Bang, kemana jalurnya. Tapi kalau setahu saya fasilitas umum, fasilitas Pemda itu tidak ada lagi listrik yang ditaruh di situ. Begitu. Jadi kalau di situ ada berbicara, di situ ada listrik gratis, itu nggak ada, Bang. Gitu. Kalau tempat tidak sewa mungkin, memang tidak ada penyewaan di situ. Apa yang akan disampaikan kepada pedagang ini ke Pak Bupati gitu? Saya, Bang, mewakili pedagang Gorowayanda mengapresiasi, ingin menyampaikan kepada Bupati Lampung Selatan bahwa cobalah turun langsung
lihat kami yang ada di bawah ini. Seperti apa kami mencari ekonomi di sini. Gitu. Jadi kami di sini ini cuma mencari ekonomi, cuma mencari makan, berdagang ini. Tapi kami selalu dusik. Perintah selalu perintah, tapi nggak pernah ada solusi. Selalu Jadi, mewakili begitu ya, maksudnya? selalu mewakili Bang. Jadi bahasa yang datang itu selalu mewakili. Mewakili, saya cuma diperintah. Jadi harapan kami pedagang itu bupati langsung turun langsung kepada kami, lihat kami di sini sembari silaturahmi kepada kami Bang. Supaya ada solusinya, seperti apa Bang solusinya? Biar dilihat pedagang-pedagang kecil ini seperti benar, itu. Bang. supaya maju gitu ya. Ya, supaya maju, UMKM-nya maju gitu Pak. Karena itu termasuk program bupati ya. Ya, termasuk program bupati. Jadi harapan kami, mudah-mudahan bupati turun langsung dan bertemu kami. Ada Ibu Jita Anjani di bidang pariwisata, utusan Presiden RI. Mohonlah ditinjau kembali ya untuk Ya, GWH ini termasuk pedagang UMKM dan pariwisata ya. ya Pak. Begitulah harapan kami Pak. Oke, cukup. Ya, terima kasih Pak. Itu buat pandangan lu. Ya. Bang, menurut pandangan Abang, selain Abang yang satu ini, apa saja pandangan Abang dari UMKM Menurut saya sih kalau untuk pedagang? pedagang berwai anak bukan kami tidak mau ditertibkan. Kalau itu emang tempatnya pas, dilihat orang, kami pun nggak banyak bertiga, pasti ikut aturan. Karena kami dipindahin ke dalam, itu nggak kelihatan tempat dagang kami. Malah posisi yang bagus di sini, di posisinya di gedung Gorwai Anak. Intinya bukan nggak mau ditertibkan, tapi mau ditertibkan. Mau ditertibkan. Cuma tolong ada solusi gitu. Cuma tolong ada solusinya lah Pak Bupati. Ya kalau bisa sekalian silaturahmi main ke sini khusus Gorwai Anak ya dagang di sini. Lihat keadaan UMKM di sini. Jadi kami sangat berharap kedatangan Bupati lah ke sini biar semua itu Bupati yang bisa ngasih keputusan. Itu aja. Tadi kan sedikit diucapkan oleh Bapak Kasat Pol PP Maturidi bahwa rezeki itu sudah digaris bawahi, sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Benar. Bagaimana tanggapan Anda? Benar Pak. Ya. Dimanapun dagang itu pasti ada rezekinya. Di kebun pun mau dagang itu pasti ada rezekinya. Cuman sesuai nggak dengan kita dagang, dengan pemasukan, dengan modal. Saya dagang di sana itu bukan sekali Pak, karena kita dagang di situ tuh habis modal, gulung tikar. Makanya kami dagang di sini. Emang semua itu ada rezekinya. Tapi kalau nggak kita cari, dagang kita kalau nggak terlihat sama orang, Iya. ya mana ada yang mau beli? Iya, penyesuaian tadi lah ya. Penyesuaian tadi. Ya, benar-benar. Itu. Baik, terima kasih Pak atas segala tanggapannya semua. Ada lagi? Ya, Dengan cukup. Pak sahabatnya. Bang Romi. Pak Romi. Program Pak Bupati ini kan gini Pak, katanya untuk menghidupkan UMKM ini Dan pariwisata. dan pariwisata. Itu gimana? Ya kalau menurut kami pedagang sini, kalau memang mau menghidupkan UMKM untuk melalui dinas pariwisata, itu yang jangan dihidupkan, jangan cuma pantainya aja Bang. Tempat wisata itu salah satunya kayak di gedung olahraga kan, rekreasi ibu-ibu, buat bermain anak-anak itu kan lebih nyaman juga Bang. Di sini ada agrowisata juga. Oh, ada agrowisata juga di sini. Kenapa ini tidak dihidupkan juga Bang? Salah satunya kalau di sini dihidupkan kan membantu kami mencari ekonomi melalui berdagang Bang. Jadi Bupati pun maksud saya untuk menghidupkan itu jangan cuma di pantai Bang. Di sini pun dihidupkan juga supaya di sini ramai. Nah, jadi mendongkrak ekonomi untuk para pedagang kaki lima itu sangatlah positif Bang. Kalau memang di sini dihidupkan, diramaikan juga. Itu harapannya Pak. Ya harapan kami itu Bang. Satu lagi harapan terakhir nih. Ya. Pak Bupati ini kan mempunyai istri seorang utusan presiden ya, Ya, di benar. bidang pariwisata. Apa saja harapan Anda semua di pedagang GWH ini? Ya, untuk harapan pedagang di GWH ini, untuk khususnya istri Bupati, utusan bidang di Pariwisata. Presiden di pariwisata,
Ya, mudah-mudahan bisa menghidupkan kami UMKM di sini dengan kaki lima ini untuk semakin jaya, dan jangan selalu adanya di pantai yang dihidupkan. Di sini juga kan tempat pariwisata. Jadi di sini pun dinas terkaitnya pun kan ada di sini. Iya, betul. Jadi kenapa di sini dibangkalaikan? Iya. Maksud saya, masuk kami pedagang sini ini, bantulah di sini ini, kami ini mencari ekonomi sini melalui keramaian. Jadi di sini ini perlu diramaikan lah Pak. Iya. Gitu. Jangan disepikan, karena memang di sini tempatnya juga, gitu Pak. Jadi Berarti- harapan kami cuma itu Pak.